Pemahaman tentang keuangan inklusif muncul dan berkembang pasca krisis keuangan global tahun 2008. Krisis pada waktu itu telah menimbulkan dampak kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di daerah terpencil, orang-orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran yang umumnya belum terlayani lembaga keuangan yang tercatat sangat tinggi di luar negara-negara maju. Perhatian terhadap kelompok masyarakat inilah yang kemudian dalam rangkaian pertemuan pimpinan negara-negara G20 yang dimulai pada tahun 2009 di Pittsburgh telah dihasilkan beberapa kesepakatan seperti 9 Principles for Innovative Financial Inclusion. Indonesia sebagai anggota G20 ikut aktif dalam mendorong pelaksanaan gerakan ini dan mulai tahun 2011 menyusun dokumen strategi nasional keuangan inklusif. Dokumen ini selanjutnya diterbitkan pada tahun 2012. Untuk mendorong pengembangan keuangan inklusif lebih lanjut, maka pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dirumuskan program keuangan inklusif sebagai bagian upaya mewujudkan salah satu pilar nawacita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Untuk melaksanakan amanah RPJMN 2015-2019, maka disusun kembali strategi nasional keuangan inklusif mulai tahun 2015. Pada bulan Agustus 2016, dokumen strategi nasional keuangan inklusif telah selesai. Ada 5 pilar yang menjadi fokus strategi ini, yaitu edukasi keuangan. Yang kedua, hak properti masyarakat. Yang ketiga, layanan keuangan pada sektor pemerintahan. Yang keempat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan. Serta yang kelima, perlindungan konsumen. Kepada para penerima dimohon untuk kembali ke tempat. Setelah 71 tahun merdeka, walaupun negara kita, Indonesia, sudah menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, namun ternyata indeks keuangan inklusif kita masih di tingkat 36% berdasarkan data 2014. Hanya 36%. Artinya masih belum banyak rakyat Indonesia yang menikmati manfaat dari produk dan layanan keuangan, layanan perbankan. Masih banyak yang belum mempunyai tabungan, masih banyak yang sulit mendapatkan akses kepada pinjaman dari lembaga keuangan atau perbankan. Target pada 2019 memang sangat ambisius sekali, 75%. Tapi memang kalau targetnya mau enteng ya 40%. Enteng, pasti dapat. Tapi 75% ini bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu sudah saya perintahkan kepada seluruh menteri, sekarang bantuan sosial tidak boleh diberikan secara tunai. Harus masuk kepada sistem keuangan
kepada banking system, pada sistem perbankan kita. Dan saya harapkan juga kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota semuanya, bantuan-bantuan sosial yang jumlahnya juga triliunan, itu bisa dilakukan melalui sistem keuangan, melalui sistem perbankan yang kita punyai. Karena ini juga merupakan jumlah yang tidak sedikit. Kalau nanti semua gubernur, bupati, wali kota, semuanya melakukan, ini akan melonjakkan target yang telah kita tentukan. Kemudian yang kedua juga yang berkaitan dengan petani kita, nelayan kita, buruh kita, usaha-usaha mikro kita, ajak semuanya untuk masuk ke sistem keuangan, masuk ke banking system kita. Sehingga juga akan menambah jumlah persentase itu. Kalau ini kita lakukan, nantinya kita sudah tidak usah bingung-bingung lagi. Stabilitas sistem keuangan kita akan baik. Nggak usah pinjam-pinjam uang keluar. Karena sekarang uang kita memang masih banyak yang disimpan di bawah kasur, di bawah bantal, di bawah tikar, di dalam lemari, tidak masuk ke sistem keuangan kita. Banyak sekali. Dan terbukti itu kemarin waktu teks amnesti yang dari bawah kasur, bawah bantal, dalam lemari semuanya keluar semuanya, meskipun saya tahu itu belum semuanya, belum semuanya. Yang kedua yang berkaitan dengan kolateral, yang berkaitan dengan agunan. Saya sudah perintahkan juga ke Menteri BPN, Menteri ATR, agar target pemberian sertifikat kepada masyarakat itu sudah kita tidak nanggung-nanggung lagi. Karena ini nanti akan memudahkan masyarakat untuk akses ke perbankan, akses ke sistem keuangan kita. Tanpa kolateral, tanpa agunan, jangan harap peningkatan melonjak 75% tadi akan bisa kita capai. Tahun 2017 biasanya 1 juta. 2017 berapa Pak Menteri? 5 juta. 2018 7 juta sertifikat. 2019 9 juta. Betul. Naiknya 2 juta. Tentu ini sebuah pekerjaan yang besar bagi pemerintah. Karena meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia adalah langkah penting dalam perjuangan melawan kemiskinan, melawan kesenjangan sosial. Tanpa ini sulit kita akan lakukan itu. Ketika makin banyak rakyat yang dapat mengakses layanan perbankan, hidup mereka akan lebih teratur karena pengaturan keuangan pribadinya akan lebih baik. Ini jelas. Beda kalau nyimpen di rumah, nyimpen di bawah kasur, nyimpen di lemari sama di perbankan akan berbeda. Mereka bisa lebih hemat, mereka lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan, seperti menabung untuk biaya anak sekolah, dan lebih cepat mendapat pinjaman untuk memulai usaha tanpa harus ke rentenir. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya perlu tekankan kepada setiap kementerian dan institusi pemerintah yang terkait dengan strategi nasional keuangan inklusif agar benar-benar dipastikan pelaksanaannya. Kalau strateginya sudah dibuat, kemudian pelaksanaannya tidak dipastikan sesuai dengan strategi itu, ya nggak ada artinya.
Tapi bekerja dengan saya pastikan akan saya kontrol. Akan saya cek, akan saya cek, akan saya cek, akan saya cek. Jadi strategi ini mesti berjalan. Dan 75% nanti juga akan saya hitung. Tiap bulannya naik berapa. Apalagi tadi di depan target kita untuk mencapai indeks keuangan inklusif di tingkat 75% dalam waktu 3-4 tahun, ini bukan sebuah angka yang kecil. Tetapi ini harus, kalau kita mau masyarakat kita meningkat kesejahteraannya. Dan agar target tersebut bisa tercapai, maka kita harus meninggalkan kebiasaan lama. Banyak rencana, banyak strategi, tapi minim di dalam pelaksanaan. Boleh banyak rencana, boleh banyak strategi, tapi pelaksanaan juga banyak. Jadi tadi saya ingatkan lagi, akan saya cek, akan saya cek, akan saya cek, akan saya cek, akan saya cek. Udah, pekerjaan apapun, pasti akan saya kontrol. Ingat bahwa politik kita sekarang adalah politik kerja. Kerja. Tambah 1, kerja. Dalam SNKI, Strategi Nasional Keuangan Inklusif, sudah ditetapkan 6 pilar untuk mempercepat meningkatnya keuangan inklusif di Indonesia, dari hulu sampai hilir. Tugas juga sudah dibagi antar kementerian, antar institusi pemerintah untuk setiap pilar. Jadi sudah dibagi-bagi. Tapi saya minta tetap semuanya bersinergi dalam pelaksanaannya. Turun langsung ke lapangan, lihat hambatannya, dan langsung selesaikan, carikan solusinya. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif resmi diluncurkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi Presiden Republik Indonesia, Menko Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK.